Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Vida di Bacain Buku. Sekarang kita lanjutkan membaca Atomic Habits-nya di bab 5 ya, halaman 79. Cara terbaik untuk memulai kebiasaan baru. Pada 2001, para peneliti di Britania Raya mulai bekerja dengan 248 orang untuk membangun kebiasaan berolahraga. Untuk membangun kebiasaan berolahraga yang lebih baik dalam kegiatan selama 2 pekan, subjek-subjek itu dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok kontrol. Mereka hanya ditanyai tentang seberapa sering mereka berolahraga. Kelompok kedua adalah kelompok motivasi. Mereka diminta tidak hanya mencatat latihan, tapi juga membaca sejumlah bahan tentang manfaat olahraga. Para peneliti juga menerangkan kepada kelompok ini bagaimana olahraga dapat mengurangi risiko penyakit jantung koroner dan meningkatkan kesehatan jantung. Akhirnya, ada kelompok ketiga. Subjek-subjek ini menerima presentasi yang sama seperti kelompok kedua untuk menjamin tingkat motivasi mereka. Namun, mereka juga diminta merumuskan rencana tentang kapan dan di mana mereka akan berolahraga selama pekan berikutnya. Secara khusus, tiap anggota kelompok ketiga menyelesaikan kalimat berikut. Selama pekan mendatang, aku akan ikut dalam sekurangnya 20 menit latihan keras pada hari, jam, dan di tempat. Di kelompok pertama dan kedua, 35 hingga 38 orang berolahraga sekurangnya seminggu sekali. Yang menarik, presentasi motivasi yang diberikan kepada kelompok kedua terkesan tidak memberikan dampak yang bermakna pada perilaku. Namun, 91% anggota kelompok ketiga berolahraga sekurangnya seminggu sekali, lebih dari 2 kali persentase normal. Kalimat yang mereka selesaikan adalah yang oleh peneliti disebut niat implementasi, yaitu merencanakan kapan dan di mana mereka akan melakukan aksi, yaitu bagaimana Anda berniat mengimplementasikan suatu kebiasaan tertentu. Petunjuk yang dapat memicu kebiasaan datang dalam bentuk sangat beragam. Merasakan getar ponsel di saku, bau harum kue coklat, bunyi sirene ambulans, tapi 2 petunjuk yang paling umum adalah waktu dan tempat. Niat implementasi meningkatkan peran kedua petunjuk tadi. Secara garis besar, format untuk menciptakan niat implementasi yaitu ketika situasi X muncul, aku akan melakukan tanggapan Y. Ratusan kajian menunjukkan bahwa niat implementasi dan akan efektif untuk membuat kita bertahan pada sasaran. Entah menuliskan waktu dan tanggal tepatnya Anda akan meminta suntikan anti-flu dan menjalani pemeriksaan kolonoskopi. Pertanyaan-pertanyaan ini meningkatkan peluang orang bertahan pada kebiasaan seperti membuang sampah pada tempatnya, belajar, tidur lebih awal, dan berhenti merokok. Beberapa peneliti mendapati jumlah pengguna hak pilih meningkat ketika orang dipaksa membuat niat implementasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa rute yang akan Anda ambil di tempat pemungutan suara, jam berapa Anda berencana akan berangkat, kendaraan apa yang akan Anda pakai ke sana. Program-program lain yang sukses dari pemerintah meminta warga membuat rencana yang jelas untuk mengirimkan laporan pajak tepat waktu, atau menyediakan arahan tentang kapan dan di mana mereka harus membayar denda kesalahan lalu lintas. Petunjuknya jelas.
Orang yang membuat rencana fisik untuk kapan dan di mana mereka akan melakukan suatu kebiasaan baru lebih mungkin terus melakukannya. Terlalu banyak orang berusaha mengubah kebiasaan tanpa gambaran terperinci tentang pelaksanaan perubahan. Kita berkata dalam hati, "Aku ingin makan makanan sehat saja," atau "Aku akan lebih sering menulis." Tapi kita tidak pernah mengatakan kapan dan di mana kebiasaan ini akan dimulai. Ini penting ya. Kita menyerahkannya pada nasib dan harapan bahwa kita akan ingat untuk melakukannya atau merasa termotivasi pada waktu yang tepat. Niat implementasi menghapus pertanyaan-pertanyaan kabur seperti "Aku ingin bekerja lebih keras," atau "Aku ingin lebih produktif," atau "Aku harus datang ke TPS," dan mengubah semua itu menjadi rencana yang konkret. Banyak orang berpikir mereka kurang termotivasi, padahal sesungguhnya mereka kurang jelas kapan dan di mana aksi akan dilaksanakan tidak terlalu jelas. Ada orang yang menghabiskan seluruh hidup menunggu kapan waktu yang tepat untuk melakukan perbaikan. Begitu niat implementasi dicanangkan, Anda tidak harus menunggu sampai inspirasi untuk memulainya datang. Apakah aku menulis satu bab atau tidak? Apakah aku bermeditasi pagi ini atau setelah makan siang? Ketika saat untuk beraksi tiba, tak perlu ada keputusan lagi. Anda cukup mengikuti rencana yang telah dibuat. Atomic Habits, perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. James Clear, halaman 82. Cara paling sederhana untuk menerapkan strategi ini pada kebiasaan Anda adalah melengkapi kalimat berikut. Aku akan, buka kurung kata kerja, tutup kurung, pada titik-titik, buka kurung waktu, tutup kurung, di, buka kurung lokasi, tutup kurung. Meditasi. Aku akan bermeditasi selama 1 menit pada pukul 7 pagi di dapur. Belajar. Aku akan belajar bahasa Spanyol selama 20 menit pada pukul 6 sore di kamar tidur. Olahraga. Aku akan berolahraga selama 1 jam pada pukul 5 sore di sana dekat rumah. Perkawinan. Aku akan menyajikan secangkir teh untuk suami pada pukul 8 pagi di dapur. Jika Anda tidak yakin kapan sebaiknya memulai kebiasaan, cobalah hari pertama dalam suatu minggu, bulan, atau tahun. Orang lebih mungkin melakukan sesuatu pada waktu-waktu seperti itu karena harapan biasanya lebih tinggi. Kalau punya harapan, kita punya alasan untuk beraksi. Awal yang segar akan terasa mendatangkan motivasi. Ada manfaat lain dari niat implementasi. Spesifik dalam hal apa yang Anda inginkan dan bagaimana Anda meraihnya membantu Anda menolak hal-hal yang merusak kemajuan, mengalihkan perhatian, dan menyingkirkan Anda dari jalur yang direncanakan. Kita sering mengiyakan permintaan-permintaan kecil karena kita tidak cukup jelas tentang apa yang perlu kita lakukan untuk menolaknya. Ketika cita-cita Anda masih samar, mudah merasionalkan pengecualian kecil sepanjang hari dan tidak pernah mengurusi hal-hal spesifik yang perlu dilakukan agar sukses. Beri kebiasaan Anda waktu dan ruang untuk hidup di dunia ini. Sasaran Anda adalah menetapkan waktu dan lokasi yang sedemikian jelas sehingga dengan pengulangan yang cukup Anda memperoleh dorongan untuk melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat. Bahkan ketika Anda tidak tahu alasannya. Sebagaimana kata penulis Jason Zwick, jelas Anda tidak akan pernah berolahraga begitu saja tanpa pikiran sadar.
Namun, seperti anjing yang merasa lapar pada jam tertentu, mungkin Anda mulai gelisah pada jam ketika Anda biasanya berolahraga. Ada banyak cara untuk menggunakan niat implementasi dalam hidup dan pekerjaan Anda. Pendekatan favorit saya adalah yang pernah saya pelajari dari guru besar Stanford B.J. Fogg yang saya sebut menumpuk kebiasaan. Menumpuk kebiasaan, rencana sederhana untuk merombak kebiasaan. Hampir seumur hidup, filsuf Prancis Denis Diderot hidup miskin. Tapi itu semua berubah dalam satu hari pada 1765. Putri Diderot hampir menikah dan ia tidak punya uang untuk membiayai pernikahan itu. Meskipun tidak memiliki harta, Diderot terkenal karena perannya sebagai salah seorang pendiri dan penulis ensiklopedi, salah satu ensiklopedi paling lengkap pada masa itu. Ketika Katarina Agung, Kaisar Rusia, mendengar masalah keuangan Diderot, hatinya terusik. Ia penggemar buku dan sangat menikmati kehadiran ensiklopedia itu. Ia mengungkapkan niat membeli perpustakaan pribadi Diderot seharga 1.000 pound sterling, lebih dari $150.000 hari ini. Dalam seketika, Diderot mempunyai uang banyak. Dengan kekayaan yang baru, ia tidak hanya mampu membiayai pernikahan putrinya, tapi juga membeli jubah untuk dirinya. Jubah itu indah, begitu indah sesungguhnya, sampai-sampai ia langsung melihat bahwa jubah itu sangat tidak cocok dengan barang-barang lain miliknya yang biasa-biasa. Ia menulis tidak ada kecocokan lagi, tidak ada kesatuan lagi, tidak ada keindahan lagi antara jubahnya yang anggun dan barang-barang lain yang ia miliki. Diderot langsung merasakan dorongan untuk meningkatkan kelas harta miliknya. Ia mengganti karpetnya dengan karpet dari Damaskus. Ia menghias rumahnya dengan patung-patung mahal. Ia membeli cermin untuk dipasang di atas perapian dan meja makan yang lebih bagus. Ia membuat kursi rotannya yang lama dengan kursi berlapis kulit. Ia membuang kursi rotannya yang lama dengan kursi berlapis kulit. Seperti kartu domino yang jatuh beruntun, belanja yang satu disusul belanja berikutnya. Perilaku Diderot ini bukannya tak lazim. Sesungguhnya lah kecenderungan belanja yang satu disusul belanja berikutnya memiliki nama efek Diderot. Efek Diderot mengatakan bahwa satu barang baru sering menciptakan spiral konsumsi yang mengantar ke belanja lebih banyak. Anda bisa menemukan pola ini di mana-mana. Anda membeli gaun dan terpaksa membeli sepatu baru dan anting supaya sesuai. Anda membeli sofa dan tiba-tiba muncul ketidakpuasan terkait tata letak seluruh ruang keluarga. Anda membeli mainan untuk anak Anda dan segera sesudah itu harus membeli semua kelengkapan yang menyertai mainan itu. Belanja itu memicu reaksi berantai. Banyak perilaku manusia mengikuti siklus ini. Anda sering melakukan sesuatu berdasarkan apa yang baru Anda selesai lakukan. Pergi ke kamar mandi diikuti dengan membasuh dan mengeringkan tangan yang mengingatkan Anda untuk menaruh handuk kotor ke mesin cuci. Jadi Anda menambah sabun cuci ke daftar belanja dan seterusnya. Tidak ada perilaku yang berdiri sendiri. Setiap tindakan menjadi petunjuk yang memicu perilaku berikutnya. Mengapa ini penting? Dalam kaitan dengan membangun kebiasaan baru, Anda dapat memanfaatkan keterhubungan perilaku dengan keunggulan Anda. Salah satu cara terbaik untuk membangun kebiasaan baru adalah dengan mengidentifikasi kebiasaan yang sudah ada setiap hari, lalu menumpuknya dengan kebiasaan baru Anda. Ini yang disebut menumpuk kebiasaan.
Menumpuk kebiasaan adalah bentuk khusus niat implementasi. Alih-alih memasangkan kebiasaan baru Anda dengan waktu dan lokasi tertentu, Anda memasangkannya dengan kebiasaan baru. Metode ini yang diciptakan oleh B.J. Fogg sebagai bagian dari program Tiny Habits dapat digunakan untuk merancang petunjuk nyata pada hampir setiap kebiasaan. Resep menumpuk kebiasaan adalah setelah kebiasaan sekarang, aku akan kebiasaan baru. Sebagai contoh, mediasi. Setiap pagi selalu menyeduh kopi. Aku akan bermeditasi barang semenit. Olahraga. Setelah melepas sepatu kerja, aku akan langsung berganti baju olahraga. Syukur, begitu duduk dan siap untuk makan, aku akan mengucapkan satu rasa syukur atas apa yang terjadi hari itu. Perkawinan, setiap malam ketika akan pergi tidur, aku akan mengecup pasanganku. Keamanan, setelah mengenakan sepatu lari, aku akan memberitahu seorang teman dan atau anggota keluarga kemana aku akan berlari dan untuk berapa lama. Jadi, penjelasan sebelumnya ini membantu kita untuk membangun kebiasaan baru, tetapi tidak sepenuhnya baru, tapi disandingkan dengan kebiasaan kita yang pernah ada. Nanti di halaman 86 ada gambar tentang menumpuk kebiasaan. Keterangan gambar, ini gambar ke-7. Menumpuk kebiasaan meningkatkan peluang Anda akan bertahan pada suatu kebiasaan dengan menumpuk perilaku baru ke atas perilaku lama. Jadi menjalankan perilaku lama lalu diselipkan perilaku baru. Proses ini dapat diulang membentuk rantai sejumlah kebiasaan lama, masing-masing bertindak sebagai petunjuk untuk kebiasaan berikut. Contohnya misalnya ingin baca buku atau baca Al-Quran rutin setiap hari. Nanti misalnya kamu tetapkan setiap biasanya kan pagi itu kita sholat subuh, jadi kamu tetapkan setelah sholat subuh aku baca Al-Quran 10 menit. Jadi contohnya seperti itu. Halaman 87 nanti kita lanjutkan lagi ya. Terima kasih.